unstoppable, come and sparkling just like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aprilia Ningsih, program studi ekonomi syariah semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekonomi makro Islam yang diampu oleh Ibu Ayu Az-Zahra. So, I hope this video will give you more information and knowledge about the bright future of Islamic economy. So, keep watching guys. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu akar permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Selayaknya sebuah pohon yang pastinya punya banyak akar, permasalahan ekonomi di Indonesia juga banyak. Akan tetapi karena keterbatasan durasi waktu, maka yang akan dibahas dalam video kali ini hanya salah satu permasalahannya saja. Nah, langsung saja sebelum membahas mengenai inti dari video ini, mari kita bahas mengenai Outlook Perekonomian Indonesia 2020. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Outlook Perekonomian itu secara sederhana adalah gambaran rencana pemerintah yang memuat kebijakan-kebijakan ekonomi untuk tahun depan atau untuk tahun selanjutnya, begitu. Jadi otomatis Outlook Perekonomian 2020 itu disusun pada tahun 2019. Nah, lalu bagaimana nih dengan Outlook Perekonomian Indonesia tahun ini, tahun 2020? Melalui data yang saya peroleh dari laman katadata.co.id, untuk mempersiapkan perekonomian Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global serta masih dihantuinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia masih memiliki 4 sektor harapan. Yang pertama yaitu sektor industri pariwisata, yang kedua industri petrokimia, yang ketiga ekonomi digital, dan yang keempat ekonomi kreatif. Akan tetapi, rencana indah yang telah disusun untuk membuat perekonomian Indonesia jauh lebih baik tahun 2020 tiba-tiba kacau balau saat ditemukannya kasus positif corona pada awal Maret tahun 2020. Dan sampai hari ini kasus positif corona terus bertambah, bahkan sampai video ini dibuat. Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia di tengah pandemi ini? Hampir seluruh sektor terkena imbasnya, sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan bahkan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, IHSG menurun drastis, investor cabut dari Indonesia, nilai tukar rupiah turun hingga hampir menyentuh angka 17.000, terjadi inflasi di beberapa kebutuhan pokok, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bahkan diprediksi bakal minus. Nah, salah satu akar masalah perekonomian yang ada di Indonesia akibat pandemi ini adalah penurunan penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Dilansir dari news.ddtc.co.id, terjadi kontraksi ekonomi yang memberikan efek domino terhadap kinerja pajak. Tahu kan kalau sumber penerimaan terbesar negeri ini berasal dari pajak? Jika nggak tahu, harus baca nih. Oke? Jadi, penerimaan pajak diprediksi bakal turun 5,9% dari tahun sebelumnya. Nah, hal ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Hal ini juga disebabkan dari imbas dari relaksasi pajak dan juga kebijakan yang harus diberikan pemerintah untuk menopang keberlangsungan aktivitas ekonomi, bisnis, dan rumah tangga. Apa itu relaksasi pajak? Relaksasi pajak adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Relaksasi pajak itu bahasa lainnya juga artinya mendiskon pajak. Jadi, pemerintah meluncurkan dana sebesar 22,95 triliun dalam relaksasian pajak yang ada. Jadi pajak-pajaknya itu berasal dari berbagai sektor. Salah satunya adalah PPh pasal 21 atau pajak penghasilan untuk karyawan yang berada pada sektor pengolahan atau manufaktur. Nah, nantinya 100% dari kewajiban pajak karyawan sektor tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, akan tetapi dalam konteks domestik ini, situasi sulit ini akan memberikan pandangan yang lebih jelas akan adanya ketimpangan yang terjadi pada masyarakat. Pasalnya, masyarakat berpendapatan rendah pasti akan menerima dampak yang lebih berat akibat pandemi ini. Hal ini diperkirakan mendorong perumusan kebijakan untuk mempertimbangkan ulang bagaimana seharusnya beban pajak didistribusikan secara adil.
Maka dari itu, salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan cara pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas terbesar umat muslim yang ada di Indonesia, kedua setelah Arab Saudi. Nah, melalui data yang saya peroleh pada tahun 2019, potensi zakat yang ada di Indonesia sebesar 233,8 triliun. Namun sayangnya baru 3,5% atau sekitar 8 triliun yang dapat dikelola. Nah, dari data tersebut masih banyak sekali peluang untuk dapat menggunakan dana zakat untuk mensejahterakan rakyat. Apabila dana zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola dengan baik dan dapat didistribusikan dengan baik, maka permasalahan mengenai penurunan penerimaan pajak ataupun adanya relaksasi pajak di kemudian hari akan dapat diminimalisir. Dengan pengelolaan yang baik, potensi zakat yang ada di Indonesia pasti akan memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak. Selain karena potensi zakat itu merupakan kewajiban agama sebagai umat muslim, penyaluran dananya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pendistribusian kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Akan tetapi, dana zakat yang akan bermanfaat bagi masyarakat tidak akan tercipta tanpa adanya persiapan dan kesiapan dari pemerintah serta kita sebagai umat muslim yang harus sadar akan potensi dana zakat itu sendiri. So, itulah video dari saya. Jadi, jika menemukan permasalahan di negeri ini, jangan saling mengkritik ataupun menyalahkan, tapi ayo temukan akar masalahnya dan cari solusinya bersama untuk Indonesia lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.